Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tips memulai bisnis dropship saat kalian masih bekerja di perusahaan. Jadi aku share pengalamanku sedikit. Sebenarnya aku sudah memulai bisnis itu semenjak aku kuliah atau di akhir perkuliahan. Tapi ya masih coba-coba. Tapi aku serius bisnis, terutama bisnis dropship itu saat aku masih bekerja di suatu perusahaan. Jadi zaman-zamannya waktu dulu ada BBM, kalau kalian tahu, yang ping-ping kemudian broadcast message dan sebagainya, kemudian di status BBM kayak gitu ya. Kemudian yang HP-nya itu masih ya HP BlackBerry kayak gitu. Itu aku mengalaminya pada saat itu, pada masa itu. Itu aku sudah memulai jualan dropship waktu itu. Kayak gitu. Nah, tipsnya gimana sih agar kita itu masih bisa bisnis dropship meskipun kita itu masih bisa bekerja? Aku share ada 5 tips. So, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah mulai aja dulu dan kalau bisa ajak orang lain. Oke? Kenapa aku share ajak orang lain? Dulu waktu aku mulai, jujur aku mulainya itu sendiri, mulai bisnis sendiri. Dan aku nggak bisa handle semuanya sekaligus karena waktuku terbatas. Karena ya 8 jam per hariku itu digunakan untuk bekerja. Kemudian aku juga butuh waktu untuk istirahat dan sebagainya. Dan ya itu semua akan menyita banyak sekali waktuku sehingga aku nggak akan maksimal kalau misalnya aku berbisnis dropship dan itu sendirian. Kayak gitu. Apalagi kan banyak yang diurus gitu kan. Kalau misalnya ada customer yang chat, gimana cara balasnya kayak gitu. Nah, kalau bisa kalian ajak orang dan bagi tugas. Kalau misalnya kalian tugasnya sebagai katakanlah bisnis plan atau bisnis manajemen kayak gitu. Kalian yang ngurusin bisnisnya, misalnya hubungan dengan supplier kayak gimana, kemudian cara untuk marketingnya nanti itu kayak gimana, proses alur bisnisnya itu kayak gimana, kemudian tokonya itu namanya apa saja, kita buka di toko mana saja kayak gitu. Atau kalian bagian operasionalnya, misalnya bagian untuk balesin chat customer, atau kalian itu proses pesanan customer, handle komplain, customer service dan sebagainya. Itu kalian di bagian mana, kalian harus bagi tugas. Nah, dengan seperti itu kalian bisa menjalankan bisnis dropship meskipun kalian bekerja. Dan ada tips yang kedua, yaitu pintar-pintarlah untuk membagi waktu. Oke? Karena seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar waktu kita itu digunakan di pekerjaan. Misalnya Senin jam 8 sampai jam 9 sampai jam 5, 9 to 5 kan. Jam 9 sampai jam 5 itu kita sudah diforsir untuk bekerja. Dan kita nggak mungkin ngerjakan bisnis kita di waktu kerja kan. Bisa dimarahin atasan kalau misalnya kamu kayak gitu. Nah, terus waktu ngerjakannya kapan? Nah, bisa pada waktu malam. Jadi malam misalnya setelah Isya atau pokoknya sebelum tidur itu kalian bisa rekap. Hari ini itu ordernya kayak gimana, hari ini itu list produknya apa aja, hari ini tuh edit fotonya apa aja, kayak gitu. Nah, kalian harus bisa bagi waktu. Oke, tapi kalian juga tetap harus ada waktu untuk istirahat. Kalau misalnya memang kerjaan kalian itu membutuhkan struggle yang sangat besar, atau misalnya kalian pada waktu itu, pada hari itu katakanlah kerjaan kalian itu banyak dan kalian harus lembur dan sebagainya, dan itu menguras tenaga kalian, ya jangan paksakan hari itu. Bilang aja ke teman kalian, sorry, aku hari ini sedang tidak enak, sedang susah, atau sedang banyak kerjaan kayak gitu. Tolong handle kerjaanku dulu ya. Misalnya besok kalau misalnya kamu yang susah atau kamu yang banyak kerjaan, aku yang handle kerjaanmu kayak gitu. Jadi membagi waktunya itu nggak hanya bagi waktu diri sendiri, tapi juga bagi waktu buat teman kita juga kayak gitu. Nah, kamu juga bisa manfaatkan waktu-waktu di sela pekerjaan. Contohnya misalnya jam istirahat. Kalau kan jam istirahat setelah makan, biasanya kalian mungkin main game atau apa. Misalnya makannya isomanya katakanlah 1 jam. Kalian makan, sholat dan sebagainya itu sudah selesai setengah jam. Nah, setengah jam berikutnya itu kalian bisa manfaatkan untuk ngurusi bisnis dropshipper kalian. Entah itu balas chat customer, entah itu ngedit foto, entah itu upload di marketplace dan sebagainya, upload di sosial media kayak gitu. So, yang penting kalian bisa bagi waktu itu. Kemudian waktu weekend, itu justru aku lebih banyak waktunya itu untuk mengerjakan bisnis itu waktu weekend. Jadi Sabtu Minggu, kebetulan aku Sabtu Minggu itu libur, atau Sabtu Minggu itu hari off lah dari kantor atau dari perusahaan. Nah, itu aku manfaatkan untuk ketemu dengan partnerku untuk membahas bisnis selanjutnya itu kayak gimana, produk apa yang akan kita jual, supplier mana saja yang akan kita reach, kayak gitu. Kemudian customer mana yang komplain, kita harus ngurusin pesanan yang kayak gimana, kayak gitu. Nah,
Sedangkan teman-temanku pada waktu itu selalu ngajak ke mall, ke tempat wisata, main kemana dan sebagainya. No, aku enggak. Dan waktu itu juga aku jualan offline juga. Aku juga datang ke pameran, loading barang. Jadi weekend yang teman-teman misalnya Sabtu malam Minggu katakanlah pada pacaran atau kayak gimana, hangout dan sebagainya, aku justru di mall atau di mana tempat pameran kayak gitu buat loading barang kayak gitu, persiapan buat pameran besok kayak gitu. Nah, itu memang harus kita bagi waktu, harus kita korbankan untuk ya target kita gitu, untuk membesarkan bisnis kita. Even itu hanya bisnis dropship ya, kalau misalnya kalian cuma dropship, tapi kalian harus bisa bagi waktu kayak gitu. Kalian harus bisa bagi waktu kayak gitu. Jangan sampai kalian bertabrakan antara kerjaan utama kalian dengan bisnis kalian. Jangan sampai bertabrakan. Kemudian yang kedua, jangan sampai menguras energi kalian sehingga kalian sakit. Karena kalau misalnya kalian nggak bisa bagi waktu dan kalian sakit karena kalian terlalu memaksakan, maka kalian bisa off berhari-hari, off dari pekerjaan kalian, off dari bisnis kalian. Itu bakal parah. Dan kalian juga akan keluar biaya juga kan untuk pengobatan. Makanya bagi waktu dan jaga kesehatan kalian. Kemudian yang nomor 3 adalah manfaatkan skill atau kemampuan dari kerjaan utama kalian. Contohnya, misalnya kalian bekerja sebagai marketing di suatu perusahaan, maka kalian manfaatkan skill-skill marketing. Kalian bisa tes ke market. Misalnya kalian marketing, katakanlah marketing motor. Misalnya kalian ada di dealer motor, kerjaan di dealer motor sebagai marketing. Tapi kalian juga pengen punya bisnis dropship. Nah, kalian coba itu marketingkan ke orang, katakan kalian istilahnya apa ya, approach ke orang kayak gitu untuk menawarkan produk motor. Kalian juga tes beberapa produk, atau kalian juga tes gimana sih responnya orang kalau misalnya aku nawarinya kayak gini. Apakah orang itu mudah tertarik dengan penawaran harga, atau mudah tertarik dengan kualitas, atau mudah tertarik dengan kenyamanan, atau mudah tertarik dengan apa sih yang membuat orang itu tertarik. Kamu bisa pelajari dari mana? Dari kerjaan utama kamu. Makanya saat kamu bisnis dropship, kamu udah langsung tahu, oh ini jualnya kayak gini. Misalnya nih, pada waktu kamu sebagai marketing di dealer itu, banyak sekali orang itu mau beli karena harganya murah, katakanlah. Ya udah, di bisnis dropship kamu langsung cari supplier yang harganya murah. Gitu. Atau misalnya pada waktu marketingnya, oh ternyata orang-orang ini tertarik beli motor karena misalnya kualitas motornya. Ya udah, di bisnis dropship kita cari supplier yang barangnya berkualitas kayak gitu. Manfaatkan skill atau kemampuan kamu kayak gitu. Atau misalnya kamu punya, kalau aku dulu bekerja sebagai IT programmer. Nah, IT programmer sehingga aku tahu tentang e-commerce karena aku di programmer e-commerce. Jadi aku tahu nih, oh orang itu proses transaksi jual beli itu seperti ini loh. Transaksi pembayaran itu seperti ini loh. Orang bayar dulu terus kemudian pre-order itu seperti ini loh. Sehingga aku terapkan di bisnis dropshipku. Oh ternyata kalau misalnya dropship itu cara pembayarannya, metode pembayarannya itu ada, katakanlah transfer bank. Ada yang pakai COD tapi bukan COD yang sekarang ya, tapi cash on delivery yang bener-bener really ketemu. Kemudian ada yang pakai kartu kredit. Kartu kredit itu cara bayarnya kayak gimana, cara kerjasamanya dengan bank kayak gimana. Itu sudah aku pelajari dari mana? Dari pekerjaan utama aku. Kayak gitu. Jadi kalau kamu bisa memanfaatkan kemampuan atau pengalaman kamu saat bekerja di pekerjaan utama kamu di bisnis dropship. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saat bekerja kamu tanya nih, bisnis dropship kira-kira butuh apa ya? Misalnya butuh aku pengen tahu customer itu kayak gimana sih, maka kamu bisa terapkan di pekerjaan kamu kayak gitu. Kamu bisa temukan jawabannya di sana. Itu untungnya kalau misalnya kamu bisa. Jadi jangan tersiksa karena wah aku pengen bisnis tapi pekerjaan utama aku mengganggu. Enggak kayak gitu. Itu bisa tersinkronisasi. Hanya saja yang nomor 4, pisahkan antara pekerjaan utamamu dengan bisnis dropshipmu. Pisahkan. Oke, karena itu nggak sama. Jangan dicampur. Misalnya saat kamu melakukan pekerjaan utama, katakanlah sebagai marketing sebuah dealer motor kayak tadi, kamu juga jualan produk kamu atau produk dropshipper kamu, ya jangan kayak gitu. Kalau misalnya itu ketahuan sama atasan kamu jualan produk dropshipmu juga, ya kalau atasan kamu oke, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau atasan kamu nggak oke, ya kamu bisa kena masalah di pekerjaan itu. Dan kena masalah di pekerjaan akan mengganggu bisnis kamu juga. Kamu akan stres, mental kamu akan terganggu, maka kamu nggak bisa maksimal di bisnis dropship kamu. Jadi pisahkan, jangan ada sesuatu yang
apa ya istilahnya, cross lah, jangan ada sesuatu yang miss lah, misalnya, atau bertabrakan lah ibaratnya. Kamu boleh memanfaatkan sesuatu, misalnya kayak tadi, kamu bisa memanfaatkan data itu, tapi pada saat kamu menjadi katakanlah marketing di perusahaan itu, ya kamu sepenuhnya jadi marketing kayak gitu. Jangan ada embel-embel kamu jadi dropshipper, enggak. Setelah kamu keluar atau di luar jam kerja, saat kamu sudah istilahnya nggak ada tanggungan di perusahaan itu, ya udah, identitas kamu sebagai dropshipper kayak gitu. Jangan marketing di perusahaan itu, karena itu beda kayak gitu. Jadi pisahkan kayak gitu, biar kamu bisa maksimal di keduanya. Kalau kamu nggak bisa pisahkan itu, ya itu akan sangat susah. Misalnya nih, pada saat kamu marketing kan, kamu bekerja sebagai marketing, kamu kepikiran, wah ini orang ini enak juga ya kalau misalnya dijualin bisnis dropshipku kayak gitu. Jangan. Atau pada saat kamu dropship, katakanlah, enak juga ya ini kayaknya kalau ditawarin motor biar aku dapat bonus kayak gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Oke? It's a different thing. Itu beda. Pisahkan itu. Tapi kamu bisa mendapatkan pelajaran dari satu dan yang lainnya juga. Kayak gitu. Kamu tetap bisa mendapatkan pelajaran, tapi pisahkan. Jangan sampai bertabrakan. Kemudian yang nomor 5 yang terakhir adalah tabung uangmu. Oke? Tentunya kalau misalnya kamu bekerja di suatu perusahaan, nggak semua sih, tapi sebagian besar biasanya kan mendapatkan gaji setiap bulan. Oke? Nah, kamu bisa pisahkan, misalnya ini adalah uang makan, ini adalah uang transport, ini uang apa. Kemudian sisihkan untuk tabunganmu. Nah, tabunganmu ini digunakan untuk apa? Kalau misalkan udah banyak, kamu bisa mengembangkan bisnis dropshipmu. Katakanlah kamu udah nggak dropship lagi, kamu sekarang udah reseller atau sudah buka toko di kos-kosan kamu atau di rumah kamu, katakanlah. Karena kamu udah punya biaya dari itu tadi, dari perusahaan tadi. Misalnya nih, dari perusahaan tadi itu katakanlah gaji kamu, katakanlah nih, atau tabungan kamu sebulan itu kamu bisa nabung 1 juta katakanlah, dari gaji kamu yang sudah dipotong uang makan, uang ini dan sebagainya, sisa 1 juta. Itu misalnya dalam waktu 10 bulan atau satu tahun lah, 1 tahun berarti kamu udah dapat 12 juta. Oke, 12 juta. Belum lagi di bisnis dropshipmu, katakanlah bisnis dropshipmu ini untung setahun bisa dapat katakanlah 10 juta deh, 10 juta. Berarti kamu sudah dapat 22 juta. Kayak gitu. Ya bener ya, 22 juta. Nah, itu kamu bisa buka toko atau sewa ruko dan sebagainya untuk jualan yang lebih besar lagi. Kayak gitu. Karena ya itu tadi, kalau misalnya kamu istilahnya apa ya, sampingan, punya bisnis sampingan, otomatis yang kamu target utamakan bisnis kamu biar lebih besar kan, biar kamu bisa berbisnis dan meninggalkan pekerjaan kamu yang sekarang kan, kayak gitu. Makanya kamu harus tabung uangmu dulu. Oke, selain pengalaman, kamu harus tabung uang kayak gitu, karena kedepannya nanti bisnismu pasti membutuhkan sesuatu, entah itu beli alat atau beli kayak tadi sewa ruko atau apa, kamu pasti akan membutuhkannya. So, tabung uangmu. Oke, itu tadi teman-teman tips gimana memulai bisnis dropship meskipun kalian saat ini itu masih bekerja di sebuah perusahaan. Jadi nggak ada lagi sekarang kata-kata kalau misalnya, Kak, aku sebenarnya pengen bisnis tapi sekarang aku masih bekerja, aku nggak bisa dong ninggalin pekerjaanku demi bisnisku. Bro, sis, Gan, Kak, dan sebagainya bisa dijadikan bisnis sampingan kok. Bisnis sampingan ya, bukan pekerjaan sampingan ya. Jadi yang utama tetap sekarang di pekerjaan kamu, karena pekerjaan kamu mungkin adalah sumber pendapatan atau pemasukan utamanya kamu. Jadi jangan ditinggalkan dulu. Oke? Jangan ditinggalkan dulu. Meskipun aku sangat mengencourage kalian itu atau mengajak kalian itu sama-sama untuk punya bisnis, sama-sama berbisnis, tapi untuk saat ini, saat kamu sekarang sudah mendapatkan pekerjaan, apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini yang cari kerja itu susah, maka kamu harus jadikan pekerjaan itu sebagai penghasilan utama kamu dan bisnis itu sebagai bisnis sampingan. Itu dulu. Oke? Makanya kamu bisa mulai dari dropship. Karena biasanya kan alasannya, Kak, aku nggak punya modal dan sebagainya. Dropship nggak butuh modal. Gitu. Nah, dari dropship itu kamu nanti akan belajar, cara handle customer kayak gini, cara mempromosikan produk itu kayak gini, cara komunikasi dengan supplier itu kayak gini. Nah, saat uangmu sudah terkumpul, saat bisnismu sudah semakin gede, saat kamu sudah terbiasa untuk membagi waktu dan sebagainya, dan misalnya bisnis dropshipmu ini atau bisnis utama, bisnis sampinganmu ini yang dulu itu sudah besar dan penghasilannya sudah melebihi pekerjaan kamu atau gaji pekerjaan kamu bisa melepaskan pekerjaan kamu dan fokus 100% di bisnis kamu yang sekarang.
kayak gitu. Jadi prosesnya pelan-pelan, jangan terburu-buru. Oke, bisnis bukan semalam langsung bisa sukses, nggak ada yang kayak gitu. Bisnis butuh proses, dan proses itu kamu harus mulai step by stepnya, belajar dari awal, tabung uangnya, bangun pondasi yang kuat dulu. Karena kalau misalnya kamu langsung melejit, misalnya katakanlah, gampangannya kayak gini deh, misalnya kamu sekarang langsung jadi direktur utamanya Bank BCA, kayak gitu, apakah kamu bisa handle perusahaan? No, enggak. Kamu harus mulai dari awal dulu. Kamu harus tahu kayak gimana, kamu harus tahu leadership kayak gimana, struktur organisasi kayak gimana, bisnis, laju bisnisnya itu kayak gimana, bisnis modelnya kayak gimana, partnershipnya kayak gimana, communicationnya kayak gimana. Banyak hal yang perlu kalian pelajari sebelum kalian berada di posisi atas. Makanya kamu harus berproses dulu dari awal. Oke, tapi tidak ada halangan bagi kamu, meskipun kamu masih bekerja sekarang, kamu tetap bisa mulai bisnis. Oke, semangat buat kamu yang sekarang ingin memulai bisnis, meskipun sekarang kamu itu masih bekerja di satu perusahaan, tapi tetap semangat untuk berbisnis. Oke, karena aku yakin kamu kalau misalnya sudah menjalani bisnis ini dengan serius, nanti kedepannya ini akan menjadi salah satu pemasukan yang mungkin bisa menjadi pemasukan terbesar kamu dan bisa menghidupi kamu dan keluarga kamu nantinya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, biar kalian siapa tahu bisa punya ide untuk bisnis dropship bareng. Karena kalian sama-sama kerja, kalian bisa share video ini bahwa ternyata bisa loh bisnis dropship meskipun kita itu masih bekerja. Siapa tahu kalian bisa jadi partner bisnis bersama, kayak gitu kan. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu video-video menarik lainnya yang tentunya bermanfaat bagi kalian untuk bisnis kalian. Saya Saiful, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.